Prabowo saksikan penyerahan uang 13 triliun rupiah hasil dari korupsi CPO. Tanpa penerangan dan sering puasa, kisah satu keluarga menyayat hati. Inspiratif, Aryawan buktikan latar belakang bukan penghalang raih gelar doktor. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang 13 triliun rupiah hasil sitaan kasus korupsi CPO oleh Kejaksaan Agung. Penyerahan dana ini menjadi bukti nyata pengembalian kerugian negara dalam jumlah fantastis. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang senilai 13 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil atau CPO yang telah disita Kejaksaan Agung. Prosesi penyerahan dana dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan baju safari coklat muda. Setibanya di lobi gedung, Presiden langsung disambut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersama jajarannya. Di dalam lobi, Prabowo diperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 dengan total nilai 2,4 triliun rupiah. Tumpukan uang tersebut memiliki tinggi sekitar 2 meter, dan merupakan sebagian dari total 13,2 triliun rupiah yang telah disita Kejagung. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan melalui papan uang dengan nominal lebih dari 13 triliun rupiah. Dalam momen itu, Presiden Prabowo tampak memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galung Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, tepat 1 tahun capaian pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa yang sejalan dengan Asta-Cita Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti besarnya pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 13 triliun rupiah. Menurutnya, nilai tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di berbagai sektor, seperti renovasi sekolah hingga pembangunan kampung nelayan. Prabowo menjelaskan dengan dana sebesar itu, pemerintah bisa melakukan renovasi terhadap lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, 13 triliun rupiah juga dinilai cukup untuk membangun ratusan kampung nelayan baru. Presiden menyebut satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sekitar 22 miliar rupiah dan dapat ditempati hingga 2.000 kepala keluarga atau sekitar 5.000 orang. Rencananya, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan hingga akhir tahun 2026. 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyita dana sebesar 13 triliun rupiah terkait kasus korupsi ekspor CPO periode 2021 sampai 2022.
Penyitaan tersebut merupakan hasil pengembalian kerugian negara dari 5 anak usaha Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, tepat 1 tahun capaian pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa yang sejalan dengan Asta-Cita Indonesia. 1 tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melanjutkan dan mengembangkan 8 program prioritas pertahanan. 3 di antaranya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menhan, yaitu penguatan kebijakan strategis pertahanan nasional, kebijakan perisai Trisula Nusantara, dan Unhan RI sebagai laboratorium nasional. Sementara 5 program lainnya juga dikembangkan dari kebijakan Prabowo, mencakup reformasi birokrasi pertahanan negara, peningkatan pemeliharaan dan perawatan personel, pertahanan mendukung pembangunan ekonomi nasional, review anggaran oleh BPKP, dan kerjasama internasional non-fakta pertahanan. Tercatat berbagai pencapaian penting di sektor pertahanan nasional sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Upaya tersebut mencerminkan visi kemandirian dan ketangguhan bangsa dalam menjaga kedaulatan serta memperkuat daya saing global. Pemerintahan RI melalui Kemhan RI berhasil memperkuat fondasi pertahanan melalui peningkatan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Produksi kendaraan taktis MV3EV Pandu, peluncuran kapal angkut LCU 2500 DWT, hingga uji coba helikopter H225M dan peresmian fregat terbesar di Asia Tenggara, KRI Brawijaya 320. Menandai kemajuan signifikan dalam kemandirian alutsista nasional. Pemerintah juga mendorong diplomasi pertahanan aktif dan kerjasama strategis dengan banyak negara. Indonesia bahkan menunjukkan kiprah global melalui partisipasi kontingen TNI dalam Parade Bastille Day 2025 di Paris dan Parade Hari Republik India 2025. Serta keterlibatan Presiden Prabowo dalam KTT perdamaian di Mesir yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Di sisi lain, Kemhan memperkuat dimensi sosial dan kesejahteraan dengan program bakti sosial dan kesehatan di Papua, rehabilitasi terpadu bagi prajurit, serta peluncuran multivitamin nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis. Penguatan tata kelola juga tercermin dari keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK dan capaian zona hijau pelayanan publik. Selain itu, upaya Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan pemeliharaan dan perawatan personel melalui perhatian langsung terhadap kondisi satuan di wilayah perbatasan, serta menjadi bagian dari strategi pembangunan postur pertahanan yang tangguh, merata, dan berkelanjutan dengan membentuk 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF-TP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang diresmikan oleh Presiden RI pada bulan Agustus lalu. Melalui sinergi lintas sektor, inovasi teknologi, dan diplomasi strategis, sektor pertahanan Indonesia menegaskan komitmen menuju kemandirian, profesionalisme, serta kontribusi nyata bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia, atau Biro Infohan Setjen Kemhan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Artinya 1 tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan. Memasuki tahun pertama, berbagai program yang dijanjikan saat kampanye sudah dilaksanakan. Satu tahun menilai kinerja dari pemerintahan Prabowo dan Gibran masih dalam tahap memulai dan menjalankan program-program yang telah dirancang sejak masa kampanye. Rasanya masih terlalu dini untuk menilai sejauh mana program-program tersebut sudah berhasil atau belum. Yang penting untuk diingat saat meluncurkan program, pemerintah perlu memperhatikan bukan hanya bagus secara gagasan, tetapi juga implementasinya di lapangan.
Dari berbagai upaya awal yang sudah dilakukan, misalnya dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintahan harus menekankan pula pada aspek kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap kesehatannya sendiri. Dengan begitu, program dari pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Berbicara tentang akses layanan pendidikan, program Sekolah Rakyat sudah dimulai dijalankan di sejumlah daerah dan mendapatkan respon yang positif. Namun pemerintah harus memastikan apakah program ini tepat sasaran, terutama dari anak-anak keluarga miskin yang menjadi tujuan dari program tersebut, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tidak dapat bersekolah. Kemudian kalau kita bicara tentang akses layanan pendidikan, ada sekolah rakyat, sudah dimulai di beberapa tempat, ada banyak yang merespon sangat baik, tapi juga harus memastikan bahwa memang program ini tepat sasaran. Anak-anak dari warga miskin yang menjadi tujuan dari program ini memang terserap dengan adanya sekolah rakyat ini. Artinya mereka bisa sekolah, tidak ada lagi anak yang tidak bisa bersekolah. Dalam 1 tahun terakhir, beberapa reshuffle kabinet yang dilakukan merupakan bentuk komitmen dari Prabowo Subianto untuk memastikan anak buahnya bekerja secara maksimal. Siapapun yang tidak mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan, tak segan untuk diganti. Dari Jakarta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, tingkat kepuasan publik mencapai 83%. Partai Golkar menilai capaian ini sebagai bukti nyata keberhasilan program pemerintah yang berpihak pada rakyat. Hasil survei terkini menunjukkan sebesar 83% masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam 1 tahun terakhir. Partai Golkar menyambut positif temuan tersebut dan menilai kepuasan publik tersebut merupakan akumulasi dari program pro rakyat yang sudah direalisasikan pemerintah. Program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, serta kebijakan pangan dan energi dianggap sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memberikan izin pengelolaan sumur rakyat dan prioritas IUP bagi UMKM, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk membuka akses ekonomi seluas-luasnya bagi rakyat. Jadi yang pertama terkait dengan survei yang 83% tingkat kepuasan publik kepada bahwa kinerja pemerintah, harus kita apresiasi hasil survei tersebut sebagai bagian daripada akumulasi tentang kinerja pemerintahan di bawah Presiden Pak Prabowo. Rakyat tahu. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Buat program-program pro rakyat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, pasca ditinggal sang suami meninggal dunia, kehidupan seorang janda bersama seorang anaknya di Desa Walahat Cager, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, penuh dengan keterbatasan. Selain bertahun-tahun hidup tanpa penerangan, kondisi bangunan yang ditempati jauh dari kata sehat dan bisa saja roboh sewaktu-waktu. Untuk bertahan hidup, sang anak harus putus sekolah sewaktu kecil demi menjadi tulang punggung keluarga. Selamat siang, izin menginformasikan kondisi rumah yang ditempati Ibu Ika. Pasca ditinggal sang suami untuk selamanya, kehidupan Ita Rosita 50 tahun bersama sang buah hati Aep Saipudin 14 tahun. Warga Desa Walahat Cager, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, bertahun-tahun hidup serba kekurangan. Tempat tinggal yang jauh dari kata sehat menyehatkan, ditambah tidak adanya penerangan, menambah perjalanan hidupnya sangat memprihatinkan. Jangankan mampu membayar tagihan listrik, hanya sekedar untuk bertahan hidup pun mereka mengandalkan pemberian tetangga. Tak jarang, jika stok genjer dan singkong potong habis, mereka sering berpuasa untuk menahan lapar. Traumatis mendalam membuat Ita mengalami keterbatasan cara berkomunikasi maupun berbaur. Kalau nggak kerja gimana? Kasih aja mata tanah gitu. Ibu kerja nggak, Bu? Enggak. Jadi makan-makan sehari-hari itu dari tetangga, Bu ya? Iya. Kalau ada yang jualan genjer,
Oh, cari genjer untuk jualin. Situasi dan kondisi himpitan ekonomi memaksa sang anak harus putus sekolah di tengah jalan sewaktu sekolah dasar. Saking beratnya beban hidup yang dipikulnya, Aep sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi serta lebih memilih mencari pekerjaan sebisanya hanya untuk membeli beras untuk sang ibu tercinta. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki Aep ditambah terkendala komunikasi membuat sedikit peluang baginya untuk mendapat pekerjaan. Kalau ada yang ngebantu buat sekolah lagi gimana? Kenapa sih ya? Mau kerja aja. Oh, mau kerja aja, bantu orang tua ya. Hal yang tidak diduga yakni minimnya bantuan sosial pemerintah yang didapat Ita dan Aep. Sejatinya, tetangga maupun sesepuh desa setempat sudah 3 kali mengajukan permohonan bantuan pendidikan dan perhatian pemerintah setempat. Namun, keterbatasan anggaran dari mulai desa, kecamatan, hingga kabupaten membuat pengajuan-pengajuan tersebut hanya sebatas isapan belaka. Udah 3 kali ngajuin. 3 kali ngajuin tapi belum terrealisasi. Nah, harapannya gimana Pak pemerintah? Ya, harapan saya mudah-mudahan ke depannya baik Desa Walahar Cager maupun Kecamatan Nuragung Kabupaten Kuningan, saya minta lah untuk diberikan fasilitas yang kira-kira buat tidur, buat apa ada lah gitu. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Tim Hukum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan ini dilakukan buntut dari maraknya unggahan yang dinilai menyerang pribadi, marwah, dan kehormatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Tim Hukum Partai Golkar menegaskan laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya bukan bentuk penolakan terhadap kritik, namun upaya menjaga etika dan kehormatan dalam penyampaian pendapat di ruang publik. Tim hukum AMPG yang dipimpin Wakil Ketua Umum Sedek Bahta datang ke Direktorat Cyber Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi dan penyerahan bukti. Dalam pertemuan itu, tim hukum menyampaikan sejumlah konten yang dinilai mengandung unsur pelanggaran pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Menurut Sedek Bahta, konten yang beredar di beberapa akun media sosial tersebut menyerang pribadi dan martabat Bahlil Lahadalia, bahkan mengandung unsur sara. Pihaknya menegaskan bahwa Golkar tidak anti kritik, namun kritik harus disampaikan dengan etika dan substansi, bukan menyerang pribadi atau ras seseorang. Tim hukum menyebut sebelum membuat laporan, AMPG telah melayangkan somasi terhadap sejumlah akun. Sebagian diantaranya bersikap kooperatif dan telah menghapus unggahan mereka. Namun terhadap akun-akun yang tetap menyebarkan konten serangan, langkah hukum akan diteruskan hingga ke proses penyelidikan. Sedek menyebut saat ini ada 5 hingga 7 akun yang sudah teridentifikasi dan jumlah itu masih bisa bertambah seiring pendalaman bukti oleh penyidik Cyber Polda Metro Jaya. AMPG juga membuka ruang mediasi bagi pihak-pihak yang telah menerima somasi untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung sebelum laporan resmi diproses lebih lanjut. Belakangan ini menyerang pribadi, marwah, dan martabat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Angkatan Muda Partai Golkar dan Partai Golkar secara institusi. Partai Golkar berharap masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial, serta mengutamakan etika dalam penyampaian pendapat sebagai bagian dari tanggung jawab dalam bermasyarakat dan berdemokrasi. Dari Jakarta, Shana Serus, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita muda di Hotel Lendosis, Palembang, Sumatera Selatan yang menghebohkan masyarakat Palembang akhirnya berhasil ditangkap polisi. Senjata amankan, 0-0. Amankan senjata, amankan senjata. Unit 4 Jatandras Polda Sumatera Selatan bersama dengan Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita muda di kamar Hotel Lendosis, Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang beberapa waktu lalu. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Polisi juga ikut mengamankan barang bukti kendaraan sepeda motor korban yang setelah kejadian dibawa pelaku untuk kabur. Namun handphone korban yang turut diambil dibuang ke sungai oleh pelaku. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa pelaku adalah sosok pria yang terakhir kali terlihat masuk bersama korban, Anti Puspitasari, ke dalam kamar nomor 8 Hotel Lendosis pada Jumat 10 Oktober 2025. Pelaku mengaku telah membunuh korban karena sakit hati dan emosi kepada korban. Berdasarkan keterangan pelaku, HP milik korban dibuang di sungai. Dan kita akan buat daftar pencarian barang bukti. Itu teman-teman. Untuk pertanggungjawaban hukum, tersangka Febriato dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Dari Palembang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan resmi meraih gelar Doktor Administrasi Publik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama pada Sabtu 18 Oktober 2025. Aryawan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude, tumbuh sebagai anak petani sederhana yang membuktikan bahwa latar belakang bukan halangan untuk menempuh pendidikan tinggi. Aryawan berhasil menuntaskan studi S3 dengan predikat cum laude lewat disertasi berjudul Implementasi Kebijakan Digitalisasi Informasi Studi Efektivitas Sistem Aplikasi Sri Kandi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari hasil penelitian Aryawan dinilai unggul dengan tingkat kesamaan Turnitin hanya 2%, jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Capaian ini menjadi bukti dedikasi dan integritasnya dalam penelitian. Perjalanan akademik Aryawan bukan datang dari latar belakang yang serba mudah. Ia tumbuh sebagai anak petani sederhana namun memiliki tekad kuat untuk terus menuntut ilmu hingga ke jenjang tertinggi. Aryawan juga menjadi ketua KWP pertama yang berhasil meraih gelar doktor sekaligus mencatatkan diri sebagai wartawan parlemen pertama yang menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang administrasi publik. Aryawan berharap pencapaian yang telah ia raih dapat memotivasi insan pers untuk terus menempuh pendidikan tinggi meski di tengah kesibukan liputan. Karena dulu banyak Prof yang meremehkan kami, yang mengatakan bahwa tidak mungkin anak petani bisa menyelesaikan pendidikan. Dan ini ingin saya buktikan kepada mereka yang tidak yakin ketika berbicara soal ekonomi. Padahal pendidikan bukan hanya soal ekonomi, tapi soal semangat, soal keyakinan. Ketika kita memiliki keyakinan, kita memiliki semangat, kita bisa menyelesaikan meskipun ekonomi kita tidak seperti orang-orang yang mungkin memiliki ekonomi yang luar biasa. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, menindaklanjuti peraturan Presiden tentang pengelolaan sampah yang baru diteken 6 hari lalu, Kota Malang menyiapkan TPA Supiturang sebagai lahan percontohan. Pasalnya, TPA ini memiliki infrastruktur modern dan potensi untuk menghasilkan energi terbarukan seperti keinginan Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wali Kota Malang mengunjungi pengelolaan sampah di TPA Supiturang Kota Malang pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam kunjungan ini, Restu Ardi Daud melihat langsung proses pengelolaan sampah mulai dari sortir hingga pengelolaan tahap akhir. TPA Supiturang Kota Malang ini menggunakan sistem sanitary landfill yang ramah lingkungan. Selain itu, TPA ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan listrik tenaga sampah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan Kota Malang siap jika TPA Supiturang ditunjuk sebagai proyek percontohan.
Untuk memenuhi syarat volume sampah 1.000 ton per hari, Kota Malang akan bekerja sama dengan 2 wilayah di sekitarnya yakni Kota Batu dan Kabupaten Malang. Saat ini volume sampah yang dihasilkan di Kota Malang baru 550 ton per hari, sementara sisanya akan dipenuhi dari 2 wilayah sekitar. Kita menyiapkan sesuai dengan tersebut karena ini kan kita menyiapkan bahwa terkait dengan TPS Kurang ini nanti akan masuk dalam kategori mana yang akan ditangani. Dan ini besok Pak Menteri Dalam Negeri akan hadir di sini. Sementara itu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud menjelaskan pembiayaan pengelolaan sampah untuk menghasilkan listrik akan didanai Danantara. Sementara listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN, termasuk pembangunan infrastruktur untuk menyalurkannya. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan dan memenuhi syarat volume sampah 1.000 ton per hari. Nanti akan ada kajian dari Danantara sendiri untuk investasi pengolahan, tapi tentunya tadi sampaikan Pak Wali ada kajian yang nanti akan menilai kesiapan daerah, berapa suplai sampahnya, kemudian karakteristik dari kondisi wilayah masing-masing. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 mengatur tentang pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan mulai dari listrik hingga BBM. Perpres tersebut diterbitkan untuk menanggulangi masalah sampah di perkotaan dan kedaruratan sampah. Dari Malang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.